Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita, ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Kenapa JPN membenarkan dokumen palsu disubmit projek-projek lain di bawah KDM? Dan pada hari ini, kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi. Harimau Malaya menang ke kalah, memang tak dapat nak pergi guys ke Asia Cup tu 2022, tak dapat juga. Begitu juga Vietnam kalau kalah pun diorang pergi juga. Masalah dia sekarang diorang kata tentang maruah kita lah, maruah Harimau Malaya ni. Ada imigrasi ni. Dunia sepak bola ASEAN kembali memanas. Belum usai euforia kemenangan demi kemenangan yang diraih timnas Indonesia di kancah internasional, tiba-tiba muncul kabar miring dari negeri tetangga. Media Malaysia kini mulai menyoroti dan mempertanyakan keabsahan dokumen para pemain keturunan Indonesia di Belanda. Bukan cuma satu nama-nama seperti Dean James hingga rumor Pascal Struch ikut diseret dalam pusaran isu pemalsuan dokumen. Apakah ini murni kecurigaan administratif atau sekedar upaya untuk menjatuhkan mental skuad Garuda? Mari kita bedah faktanya. Semua bermula dari narasi yang dibangun oleh beberapa akun besar di media sosial Malaysia yang kemudian dikutip oleh media lokal mereka. Mereka merasa heran bagaimana bisa Indonesia begitu cepat menemukan pemain-pemain berkualitas di kasta tertinggi Liga Belanda dengan dokumen keturunan yang dianggap mendadak ada. Salah satu yang paling disorot adalah Dean James, bek kiri Go Ahead Eagles. Media Malaysia mempertanyakan apakah benar garis keturunannya berasal dari kakek atau nenek yang lahir di Indonesia, atau hanya sekedar klaim demi bisa memperkuat tim asuhan John Hartman yang sedang naik daun. Mereka bahkan membandingkan proses di Indonesia dengan Malaysia yang belakangan ini gagal menaturalisasi 7 pemain warisan karena dokumen yang tidak sesuai aturan FIFA. Apakah mereka iri atau memang ada yang janggal? Namun, tudingan tetaplah tudingan tanpa bukti kuat. PSSI di bawah komando Erick Thohir sudah berkali-kali menegaskan bahwa proses naturalisasi Indonesia sangatlah ketat. Tim hukum PSSI bersama tim scouting yang dipimpin Fardi Bahdim tidak akan berani bermain api dengan aturan FIFA. Perlu diingat, FIFA memiliki sistem yang sangat detail. Jika ada satu saja dokumen yang palsu atau dipaksakan, Indonesia bisa terkena sanksi berat, bahkan diskualifikasi dari turnamen resmi FIFA. Jadi rasanya mustahil PSSI mempertaruhkan segalanya hanya demi 1 atau 2 pemain tanpa verifikasi yang matang. Kenapa media Malaysia begitu vokal sekarang? Jawabannya mungkin ada pada prestasi. Saat ini, timnas Indonesia telah melesat jauh secara prestasi dan ranking FIFA, melampaui Malaysia yang sebelumnya sempat berada di atas King Indo. Ketika Harimau Malaya kesulitan mencari pemain keturunan grade A yang lolos verifikasi FIFA, Indonesia justru panen pemain-pemain dari Eredivisie. Isu dokumen ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk distraksi atau usaha untuk menciptakan opini negatif di mata dunia. Apapun yang dituduhkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pemain naturalisasi kita memiliki cinta yang besar untuk merah putih. Selama PSSI mengikuti prosedur FIFA, kita tidak perlu gentar dengan suara-suara sumbang dari luar. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah tudingan media Malaysia ini masuk akal atau cuma sekedar cywork karena mereka mulai tertinggal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru sepak bola tanah air. Media Malaysia mempertanyakan dugaan pemalsuan dokumen pemain oleh Indonesia. Hah? Dugaan pemalsuan dokumen? Yap, sekalian bisa lihat. Media Malaysia ini mengatakan Indonesia terlibat palsukan dokumen. Wah, kayaknya media Malaysia ini nggak paham tentang masalah yang sedang dialami oleh para pemain timnas di Belanda. Karena sebenarnya kasus pemain Indonesia di Belanda itu adalah permasalahan klub dengan federasi soal pendaftaran pemain. Sementara kasus pemain naturalisasi ilegal Malaysia itu memang masalah dari Malaysianya sendiri yang memalsukan dokumen pemain. So, jadi artinya jelas beda ya, wahai media Malaysia. Jangan ente sama-samain, karena pemain timnas kami ini itu real mempunyai darah dan keturunan Indonesia. Ngadi-ngadi ente memang. So, kalau menurut kalian gimana? Puas hati, harapkan pegar makan padi.
Dah, lupakan Piala Asia, lupakan ACL Elite, lupakan ACL 2. Jahanam dibuatnya. Hancur lebur. Inilah puncanya, lambang ni. Inilah puncanya. Tak seringatkan hukuman 7 pemain, FM tetap perlu bayar. Penyudah kena ban juga. Aku dah bilang, tolong masak ayam sayur campur belacan. Tapi kenapa kau tak masuk? Ha? Semua salah. Mak bapak kenyau-kenyau ha. Kabar buruk untuk seluruh fans timnas Indonesia datang dari Eredivisie sana terkait dengan pemain diaspora kita yang main di Liga Belanda, bos. Karena pasalnya 4 pemain diaspora kita, yaitu Nathan, Kang Bahar, Tim Gapens dan juga Dan James tidak boleh ikut bermain bahkan berlatih hingga waktu yang tidak ditentukan. Aduh, kalau kayak gini gimana nih, bos? Gimana, bos? Pertanyaannya, kok bisa? Mari kita bahas, boy. Yang jelas lu pada harus tahu dulu, ini bukan tentang paspor ganda. Jangan disamain kita sama yang pemalsuan dokumen itu, bos. Karena pemain kita yang lain kayak Martin Paes, Milano Jonathan, Messi Hurst itu nggak kena masalah ini. Kok mereka bisa nggak kena, bang? Sedangkan pemain-pemain lain tuh kena. Permasalahannya ada pada klub-klub mereka, baik James, Nathan, Hubner dan juga Gapens. Kayaknya mereka nggak ngurus izin kerja pemain-pemain ini sebagai pemain yang berstatus non-Uni Eropa. Berbeda dengan Ajax, beda dengan Twente, beda dengan Excelsior yang udah mendaftarkan pemain ini dengan administrasi non-Uni Eropa, yang dimana setahu gue harus secara gaji, secara izin kerja itu beda dengan pemain Eropa biasa. Ngenyol, ini benar-benar menjadi berita yang sangat buruk, boy. Bayangin mereka tuh nggak boleh latihan, bukan cuma nggak boleh main, nggak boleh latihan, bos. Apalagi ini musim udah mau berakhir. Kalau tim-tim ini benar-benar lepas tangan dengan pemain-pemain ini, coba tebak kira-kira bakal kemana musim depan nanti di bursa transfer mereka. Tidak. Semoga permasalahan ini cepat selesai, boy. So, kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah, Terima kasih buat jawaban. Bye. Harimau Melaya menang ke kalah, memang tak dapat nak pergi guys ke Asia Cup tu 2027, tak dapat juga. Begitu juga Vietnam kalah pun dorang pergi juga. Masalah dia sekarang dorang kata tentang maruah kita lah, maruah Harimau Melaya ni. Kita ni maruah ni dah tak ada dah tercalah habis dah, guys. Disebabkan 7 pemain yang tak berapa nak warisan ni, guys. Itu je aku nak kabar kan. Jadi kita kena reset daripada 0-0 balik. Jadi itu je lah penjelasan aku setakat ni. Harimau Melaya memang dah game over. Okay, guys. Adios. Kedong-kedong. Sedih siul. Menurut kalian, kalau Pascal Struijk ini dinaturalisasi, posisi siapa yang bakalan kegeser, guys? Diam-diam Pascal Struijk, bek andalan Leeds United ini resmi akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, guys. Dengan dinaturalisasinya Pascal Struijk menambah ketangguhan lini belakang timnas Indonesia, guys. Membuat persaingan lini belakang timnas Indonesia makin ketat. Yang siap, yang bagus, itulah yang kepilih. Ini bagus buat timnas Indonesia ke depannya, guys. Apalagi nanti di 2027 ada Piala Asia. Nah, ini kita butuh banget back-back yang berpengalaman dan tinggi-tinggi. Soalnya kenapa? Kita ngelawan Timur Tengah, guys.